Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alnawaro dengan NIM 1062005. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 1 tentang pra peradilan dalam hukum acara pidana. Pertama, definisi pra peradilan. Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 1 angka 10 yang menyatakan peradilan adalah proses pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi, pra-peradilan adalah mekanisme hukum dalam KUHP yang memberikan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan sesuai prosedur dan tidak melanggar HAM. Nah, yang bisa mengajukan pra-peradilan itu bukan hanya tersangka, melainkan bisa jadi kuasa hukum, keluarga tersangka, bahkan bisa pihak ketiga seperti LSM atau saksi korban yang punya kepentingan. Bahkan penyidik atau jaksa juga dapat mengajukan jika merasa proses hukum yang ada tidak sesuai. Langkah-langkah dalam mekanisme pengajuan pra-peradilan itu ada penyusunan permohonan, pengajuan permohonan ke pengadilan, pendaftaran permohonan, penerapan hari sidang, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, dan terakhir adalah upaya hukum. Prosesnya juga cepat, di mana setelah permohonan masuk ke pengadilan negeri, sidangnya harus dimulai dalam 3 hari dan putusannya keluar maksimal 7 hari. Nah, jika hakim memutuskan bahwa tindakan penahanannya tidak sah, maka tersangka harus langsung dibebaskan. Walau putusan pra-peradilan itu sifatnya final, namun tetap ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan jika pihak yang dirugikan tidak puas. Misalnya bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK, menggugat secara perdata, misalnya meminta ganti rugi atau lapor pada Komnas HAM dan lembaga pengawas internal. Jadi intinya tuh pra-peradilan itu penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam proses hukum pidana supaya hak-hak warga tetap terlindungi dan proses hukum tetap transparan dan adil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.